Bab 162, Intermission. Diunggah oleh baca suara. Pandangan saya tetap pada Tess. Dia tersenyum, tertawa, bahkan karena lega dan malu ketika dia menyeka air matanya. Ini adalah pertama kalinya saya melihat teman masa kecil saya setelah upacara di mana saya diberi gelar tombak, tetapi itu bahkan lebih lama sejak terakhir kali kami berbicara. Sejak itu, Putri Elf telah berubah. Ada bekas luka samar di sepanjang garis rambutnya di atas telinga kanannya yang akan luput dari perhatian jika dia tidak mengikat rambutnya. Bekas luka dari pertempuran terlihat di seluruh lengannya sementara lengan kirinya memiliki perban segar melilitnya. Kau terluka, kataku, dengan lembut menelusuri garis darah yang merembes melalui perban dengan jariku. Melihat ekspresiku yang cemberut, dia meraih tanganku yang terluka dengan lembut dengan kedua tangan. Oh, tolong, aku punya lebih banyak luka karena mencoba memasak daripada dari benar-benar berkelahi. Aku tertawa masam pada pikiran itu. Saya tidak menarik diri dari genggamannya. Terlepas dari kapalan di telapak tangan dan jari-jarinya, tangannya terasa lembut dan hangat dibandingkan dengan milikku. Tessia terus menyuarakan keprihatinannya, menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tahu betapa takutnya aku ketika aku mendengar berita dari kaptenku? Kaptenmu, apakah itu berarti Anda dipromosikan menjadi kepala? Tanyaku, menatap ekspresi tertegun pada sang putri. Kamu tidak dapat dipercaya. Pikiran Anda segera menuju ke apakah saya dipromosikan menjadi kepala. Kamu hampir mati, Arthur. Petik 2. Aku senang kau baik-baik saja, jawabku sambil tersenyum. Tess menghela napas, menyandarkan kepalanya di lenganku. Aku bahkan tidak punya kekuatan untuk berdebat denganmu. Aku tertawa kecil, meremas tangan Tess. Waktu tampak melambat sesaat ketika kami berdua tetap seperti ini dalam kesunyian. Kamu mengambil langkah hati-hati untuk memastikan semua orang aman bahwa aku bahkan tidak pernah berpikir betapa berbahayanya perang ini untukmu. Tess mengangkat kepalanya, menatapku ke atas dengan mata virusnya yang cemerlang. Melihatmu seperti ini di tempat tidur yang penuh dengan luka, itu adalah pengingat dingin bahwa kamu hanyalah manusia dan bukan penyihir dan pejuang yang tidak bisa dihancurkan. Aku terkekeh. Begitukah caraku memandangmu sepanjang waktu? Sosok yang tidak bisa dihancurkan. Petik 2. Dengan kematangan emosi seorang balita, dia mengakhiri dengan senyum lebar. Apakah itu cara untuk berbicara dengan seorang jenderal? Aku memarahi, berusaha menjaga wajah serius ketika dia berjuang untuk melakukan hal yang sama. Maafkan saya, Jenderal Arthur, jawabnya, tertawa dalam suaranya. Tiba-tiba, pintu kamar saya terbuka. Tersandung di dalam adalah Virion Eralit, komandan seluruh militer di Caten dan putranya Alduin Eralit, diikuti oleh istrinya, adik perempuan saya Eleanor, Sylvie, dan beberapa penjaga. Di belakang mereka ada beruang Eleanor setinggi 8 kaki santai mengunyah sepotong daging dengan tidak tertarik di matanya pada pergantian peristiwa. Ruangan itu menjadi sunyi sekali lagi. Orang tua Tessia dan saudara perempuan saya sendiri berpura-pura tidak tahu akan situasinya, menolak untuk melakukan kontak mata dengan kami. Para penjaga dengan canggung beringsut pergi sementara Virion terbatuk tidak nyaman saat dia meluruskan jubahnya. Komandan di Caten berdeham, tatapannya berkeliaran di sekitar ruangan ketika ia mencoba untuk menjaga sikap bermartabat. Kakek, Tess berseru, tercengang. Aku tahu kamu belum berusaha keras untuk melengkapi ruangan ini, Arthur, katanya, masih tidak bisa menatap mata kami. Kalian menguping. Wajah Tess memerah ketika dia mengangkat jari menuduh pada keluarganya. Virion mengibaskan satu jari dalam penolakan. Tentu saja tidak, sayang. Kami hanya mendengarkan kesejahteraan Arthur, seorang jenderal berharga yang telah secara tragis. Komandan tidak dapat menyelesaikan alasannya saat dia menghindari buku yang diambil Tess dari meja dan melemparkannya. Aku tertawa kecil, duduk di tempat tidur saat pandanganku tertuju pada adik perempuanku yang dengan canggung memegangi ikatanku. Adikmu telah dengan sabar menunggumu bangun, Sylvie memberitahu. Belum terlalu lama sejak terakhir kali aku melihat kakakku, tetapi baru sekarang aku menyadari betapa besar dia. Saya tidak bisa memanggilnya adik perempuan saya lagi. Kemarilah, Ellie, kataku dengan lembut. Bibir bawah adik perempuan saya bergetar ketika air mata mulai membanjiri wajahnya. Melepaskan ikatanku, dia melesat ke lenganku, hampir membuat angin kencang keluar. Saya sangat khawatir, katanya dengan marah, suaranya pecah menjadi isak tangis. Apa yang akan terjadi jika kamu mati? Aku baik-baik saja, aku membujuk ketika wajahnya tetap terkubur di dadaku. Aku mengulurkan tangan untuk membelai rambut coklat kakakku ketika aku menyadari bahwa luka yang kudapat dari punggawa penyihir seperti masih ada di sana. Ekspresiku menjadi gelap saat melihat bekas luka merah jelek yang menyebar di seluruh tangan kiriku hingga pergelangan tanganku seolah-olah kulitnya telah terbakar. Luka telah berkurang sangat dan muncul seolah-olah itu berumur beberapa tahun berkat kemampuan Vivum Sylvie, tetapi seluruh tanganku telah berubah menjadi warna merah muda yang sakit-sakitan. Bu, ikatan Ellie, memandangku dengan mata curiga ketika dia menggerogoti tulang daging, tetapi membiarkanku terus memeluk tuannya. Sylvie dengan santai melompat ke tempat tidur dan meringkuk di sampingku. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi gelombang lega membanjiri ikatan saya. Setelah kekacauan awal mereda, Alduin dan Merial harus pergi karena masalah dengan salah satu kota elf di utara.
Adikku tetap mengendus dan tersendat untuk beberapa saat sementara emosinya berayun dari kesedihan dan rasa bersalah sepanjang jalan menuju kemarahan. Menggosok air mata dari matanya, pandangan Eli mendarat di tanganku yang terluka. Bagaimana kamu bisa membiarkan dirimu terluka seperti ini? Bekas luka memudar, kataku dengan senyum lemah, berharap mengabaikan kekhawatirannya. Penampilan fisik tidak pernah sangat penting bagi saya, tetapi masih sedikit menegangkan untuk melihat seberapa buruk tanda luka saya. Dengan keberanian, aku bangkit dari ranjang dengan hati-hati, memastikan kakiku bisa menggendongku. Berdiri dengan kedua kakiku sendiri tanpa bantuan mana adalah berkah yang selalu aku terima begitu saja. Aku mengambil langkah lambat dan mantap menuju cermin ketika semua orang di ruangan menyaksikan dengan khawatir. Sambil menarik napas dalam-dalam, aku melihat ke atas untuk mempelajari bayanganku dan aku segera bisa melihat jumlah korban dari pertarungan dengan pengikut di tubuhku. Bahkan tanpa melepas jubahku, tatapanku segera mendarat di leherku. Bekas luka merah yang sama yang menutupi tangan dan pergelangan tangan saya telah dicap di tenggorokan saya. Melepaskan ikatan pita di pinggangku, aku melepas jubahku jadi aku hanya mengenakan pakaian dalam. Wow, saya berantakan. Kau bisa menjadi jauh lebih buruk, Sylvie menimpali, kesedihannya yang biasa hilang. Bekas luka dengan panjang yang berbeda-beda berserakan di seluruh tubuhku yang kencang seperti keripik dan retakan pada patung kuno yang dilewati oleh waktu dan kekuatan alam. Lebih banyak bekas luka merah terlihat di bahu saya dan bagian punggung saya. Bekas luka yang membentang di pinggangku sampai ke lutut sangat mengerikan, seolah-olah seseorang telah mencabik-cabikku sepotong demi sepotong dan dijahit dengan kasar. Anggap saja anugerah bahwa kamu bahkan dapat memulihkan dirimu ke keadaan sekarang, sebuah suara yang jelas terdengar, membangkitkanku dari pikiranku. Melirik sekilas, aku melihat Asura bermata tiga, Aldir, melangkah ke kamarku. Tuan, sapa Tess, bangkit dari tempat duduknya. Pipi teman masa kecil saya memerah ketika dia dengan canggung menempatkan dirinya jauh dari saya. Menyadari bahwa mungkin karena kurangnya pakaian yang membuatnya tidak nyaman, aku menyelinap kembali ke jubahku sebelum menyapa Asura. Aldir. Arthur Lewin. Dia mengangguk sebelum menundukkan kepalanya ke arah Sylvie. Nyonya Sylvie. Apa yang kamu katakan tadi? Apa yang kamu maksud? Tanyaku, duduk di samping Virion di sofa kulit. Duduk di seberang kami di sebelah Tess, dia mengarahkan jarinya ke sebuah cincin di jari kirinya. Apakah Anda ingat mutiara eliksir yang diberikan Winsome kepada Anda beberapa tahun yang lalu? Yang kamu tidak pernah pakai. Petik 2. Setelah mencari di dalam cincin dimensi saya tidak dapat menemukan mutiara bercak emas yang telah saya simpan untuk membantu saya masuk ke tahap inti putih. Apa yang terjadi padanya? Itulah yang memberi tubuhmu kekuatan untuk pulih kembali ke keadaan saat ini. Asura menghela napas, meluruskan jubah lavendernya yang dalam. Bahkan dengan tim yang lebih rendah menghususkan diri dalam seni mana medis serta Lady Sylvie menggunakan seni eternya, meskipun tidak berpengalaman, masih membutuhkan efek penuh dari ramuan kuat untuk menyembuhkanmu. Aku menduga kamu atau Winsome tidak diizinkan memberiku ramuan lain, kan? Aku bertanya penuh harap. Asura tiga mata itu menggelengkan kepalanya. Karena perang telah dimulai, kita tidak bisa mengambil risiko perjanjian itu dilanggar. Sialan, kutukku, menyandarkan kepalaku ke sofa. Maaf menendangmu saat kau turun, tapi kupikir kau mungkin masih menginginkan ini. Virion menimpali, mengeluarkan daun sebalat dari cincin dimensinya. Aku bisa mengamankan pedangmu dari mayat pengikut. Jantungku berdegup kencang saat aku menyerahkan pedang yang dulu menakjubkan. Bila pedang daun sebalat yang tembus cahaya telah tumpul sementara ujungnya telah dicairkan oleh kemampuan korosif para penahan, membuang keseimbangan pedang yang halus. Menyarungkannya di sarungnya yang telah kubawa di dalam cincinku, aku dengan malas menatap telapak tangan kananku. Uren telah menyematkan permata yang telah disempurnakan dirinya disebut Aklorite yang seharusnya entah bagaimana berubah menjadi senjata khusus. Sekarang akan menjadi saat yang tepat untuk senjata baru, pikirku di tanganku. Arthur, suara Sylvie terdengar. Aku memberitahu Aldir beberapa peristiwa yang terjadi, tetapi kupikir lebih baik jika kau membahasnya bersama dia dan Virion secara terperinci. Baik. Perlahan bangkit dari kursi saya berjalan ke adik perempuan saya yang telah diam sepanjang waktu. Eli, bisakah kamu menungguku di luar sementara aku membicarakan beberapa hal? Petik 2. Mengangkat alis skeptis, dia menjawab, hanya jika Anda berjanji untuk tidak pergi tanpa setidaknya mengucapkan selamat tinggal. Sambil menggaruk pipiku, aku tertawa masam. Saya berjanji. Baik, dia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju pintu sebelum melihat ke belakang dari bahunya dengan ekspresi bangga. Aku ingin menunjukkan kepadamu apa yang sedang kukerjakan. Oh, aku mengangkat alis, berpikir dia merujuk pada mantra yang telah dia praktikkan. Aku tidak sabar. Setelah saudara perempuan saya menutup pintu di belakangnya, satu-satunya yang tersisa di dalam kamar saya adalah Komandan Dicaten, seorang Asura, ikatan saya, dan Tesia. Biarkan aku mengejarmu tentang apa yang terjadi sejak pertempuran dengan pengikut, aku memulai. Tunggu, mari kita sebut pertemuan resmi dengan anggota dewan lainnya, potong Virion, bangkit. Tidak, saya ingin ini hanya didengar oleh telinga Anda. Apa yang Anda pilih untuk dilakukan dengan informasi ini terserah Anda. Petik 2. Tess mengangkat tangan yang pemalu. Haruskah aku pergi?
Tidak apa-apa. Aku menggelengkan kepala. Tapi sebelum aku mulai, aku hanya ingin tahu satu hal. Dan apa itu? Aldir menjawab, memperhatikan bahwa tatapanku diarahkan padanya. Siapa yang memiliki kendali atas Mika Earthbone dan Alfred Warnet, dua tombak kerdil, kau, atau Rahdeas? Mata ungu tunggal Asura yang terbuka menyipit saat dia terus menatapku. Aku masih memegang kendali atas dua tombak itu. Kenapa kamu bertanya? Petik 2. Butuh waktu lebih lama daripada yang saya harapkan untuk memberitahu mereka tentang peristiwa yang terjadi setelah pertempuran dengan pengikut. Seperti yang diharapkan, Firion dan Tesia tercengang oleh pengkhianatan yang nyata dari para kurcaci. Ekspresi Aldir tetap tabah, jika dia terkejut, dia melakukan pekerjaan yang sempurna untuk menyembunyikannya. Meskipun kejutan awal, bagaimanapun, Firion pulih dengan cepat. Jika para kurcaci benar-benar bersekutu dengan tentara Alakrian, maka akan jauh lebih sulit untuk mencegah pertempuran mencapai kota-kota sipil. Apakah Anda dapat membedakan apakah itu hanya faksi terpisah dari kurcaci atau jika itu lebih besar dari itu? Petik 2. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti tanpa mendapatkan jawaban dari Rahdeas, kataku dengan gigi terkatup, menyesali keadaan yang melibatkan mantan wali Elia. Berita tentang Sabit muncul meresahkan, tambah Aldir. Jika dia bermaksud melampiaskan malapetaka dengan pengikut di sisinya serta seluruh divisi pasukan, maka ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan satu atau dua tombak bahkan dengan pasukan yang mendukung mereka. Karena itulah aku perlu tahu di mana letak kesetiaan dua tombak kerdil, jawabku. Pertempuran skala besar sudah dekat dan aku tidak ingin ada rintangan yang tak terduga.